Oke, nah saya remind lagi pelajaran minggu lalu kan ini ya. eh saya suruh kalian pikirkan satu topik apa yang mau kalian bahas. Udah dapat belum? Topik apa yang mau dibahas? Saya kasih contoh topik tentang doa Yesus. Nah, primary-nya, sumbernya saya ambil dari buku ini. Kalian juga sama, bisa ambil dari buku ini. Halaman doa Yesusnya itu halaman eh, di sini ada berapa artikel yang saya kasih di sini? Dari 364 ya tentang doa. Lalu ini ada dua artikel nih, sebenarnya tiga ya. Lord Jesus have mercy on me 368. Nah, ini primary source-nya di sini. Ya kan? Nah, ini yang kemarin kok terlalu terang sih. Kalian kelihatan? Ah, terlalu terang nggak? Enggak ya? Oke. Eh, nah, ini data primer yang kamu harus kutip. Misalnya kalau bahas Jesus Prayer, ya. Ini saya ajarin caranya benar, tetapi dari primary-nya yang gampang. Oke, topik doa Yesus, maka kamu sudah tahu apa yang kamu tulis. Oh, tentang esai, topik esai tentang doa Yesus. Berarti kamu udah bikin pendahuluan, kira-kira satu paragraf. Berarti ada satu topik di situ. Isi tiga paragraf, ada tiga topik. Penutup satu paragraf, satu topik itu misalnya ya. Oke, atau eh, misalnya pendahuluan itu kamu bikin dua paragraf juga nggak masalah. Jadi tentang apa itu Jesus Prayer, ya kan? Lalu isinya bagaimana, apa manfaatnya atau tujuannya, tujuan dari Jesus Prayer itu, oke? Lalu penutup biasanya berisi kesimpulan seperti kayak ajakan atau saran. Nah, itu tentang penutup ya. Nah, tentang essay ini kamu bisa baca aja di sini. Teorinya apa ya? Nanti di buku ini saya udah kasih ya tentang karya ilmiah ini yang harus ada objektif, sistematis, verifikatif, originalitas ya. Nah, kenapa kok kita melakukan analisis, implikasi, novelty dan sebagainya? Karena yang kita mau tulis itu adalah fakta tetapi juga kontribusi. Ya kan? Memberikan kontribusi yang baru sehingga kita perlu lakukan yang namanya bahkan kemarin kalian kalau dengar Pak Yason tuh originalitasnya kontribusinya apa? Nah, dimulai dari dekonstruksi di apa yang lama-lama itu diruntuhkan terus dibangun baru lagi. Nah, bangun baru itu namanya kontribusi baru gitu. Ya, sebetulnya sama. Nah, ini memang perlu latihan-latihan karena ini cukup challenging ya. Ya, kalau kita hanya bikin hal-hal yang sudah ada ya orang nggak tertarik membacanya. Tapi kalau sesuatu yang baru, nah, mungkin orang akan suka bacanya. Dan itu biasanya menjadi ciri-ciri dari karya ilmiah. Jadi sebuah karya ilmiah itu ya harus ada originalitas atau kontribusi barunya. Oke. Nah, kita sudah bahas kemarin tentang ini kan. Data itu primary-nya udah dapat nih, nanti tinggal secondary-nya kamu cari di artikel jurnal ya atau buku, misalnya buku dari Filokalia itu boleh kamu pakai. Ada dua buku nih ya. Buku ini satu, terus pengantar dasar Filokalia itu juga boleh kamu pakai atau dari artikel jurnal ya. Lalu kalau olah kamu memahami data, kamu kerjakan yang warna-warna ini, kamu ringkas, kamu cari aplikasi analisis ya, novelty-nya, yang hijaunya kontribusinya. Oke. Nah, kamu pakainya dalam bentuk paragraf ya. Misalnya nanti kamu mau bikin satu essay yang isinya 10 paragraf. Ya. Nah, kita kemarin sudah bikin satu paragraf ini. Dapat satu paragraf kan? Satu paragraf dari data ini. Ini data namanya. Datanya kan diambil dari buku saya ini tahun 2008 ya. Halaman berapa ini? 100
368. Nah, kamu kasih kayak gini. Oke, ini ambil datanya dari buku ini. Tahun terbitnya 2018 ya, bukan 2008. 2018, halaman 368. Nah, terus kamu perlu olah-olahnya dalam bentuk seperti ini ya. Lalu nanti kamu pakainya ya, kamu kelompokkan nanti paragraf-paragraf itu sesuai kesamaan topiknya apa ya. Lalu bikin tema ya. Kelompokkan lalu dapat dapat tema-temanya apa. Nah, tema-temanya misalnya apa itu Jesus Prayer, bagaimana tujuannya, manfaatnya dan penutupnya. Nah, ini ada 5 tema besar kan. Nah, nanti dapatnya di sini jadi 10 paragraf misalnya. Nah, kamu perlu verifikasi. Artinya kamu bandingkan dengan kutipan dari data lain. Nah, ini data secondary namanya. Jadi kalau kalian lihat warna biru ini nggak hanya primary, tapi juga secondary ya. Nah, ini harus ada secondary-nya. Walaupun cuma bikin essay, ya kalian mulai belajar bikin bikin verifikasinya atau secondary source-nya itu ada. Mana sih? Oh, ini. Nah, verifikasi atau pembahasan atau membandingkan dengan data dari secondary ya atau data lain. Nah, baru tulis dalam bentuk essay atau paper. Oke, nah ini contoh kita ada data itu kamu bisa peroleh dari buku dulu, lalu kamu olah jadi bentuk ringkasan, analisis ya. Kalau analisis itu dari ringkasan ini kamu dapat berapa poin, kamu bedah jadi 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Kamu bedah dari analisis ini kamu tarik implikasinya. Jadi kalau misalnya doa itu menekankan kerendahan hati, berarti kita membutuhkan belas kasihan, itu implikasinya ya. Doa itu percaya pada belas kasihan Allah, berarti kita harus mengaku pemulihan hubungan kita dengan Allah. Kalau doa itu ada kesederhanaan, implikasinya ya kita harus bersandar kepada Dia, misalnya gitu ya. Nah, aplikasinya dari hasil implikasi ini bagaimana kerjakan? Bagaimana kita bisa memperoleh pengampunan Allah? Ya, kita misalnya atau di sini bagaimana kita bisa memperoleh belas kasihan Allah? Ya kan? Kan di sini kalau implikasinya doa itu kita bisa mendapatkan belas kasihan Allah. Kalau aplikasinya berarti apa? Ya memohon, meminta terus-menerus gitu. Itu aplikasi, ya kan? Dan sebagainya. Ini ada novelty. Novelty itu dari analisis, dari implikasi, dari aplikasi ini ada hal baru apa yang diperoleh. Biasanya kamu bandingkan ya. Misalnya walaupun doa itu sederhana, doa ini sudah lama gitu ya, tetapi sebetulnya memberikan satu kontribusi apa, satu hal yang baru apa. Nah, doa ini mengajak kita untuk kembali kepada dasar iman kita. Nanti kalimat-kalimat novelty itu mesti ada ya. Kontribusinya dari kalau ini adalah kembali kepada dasar iman kita, maka apa kontribusi yang paling signifikan untuk kehidupan orang Kristen? 1, 2, 3, kira-kira gitu ya. Nah, terus kamu pakai datanya. Pakai datanya dalam bentuk paragraf. Paragraf ini kamu udah dapat kan? 1, 2, 3 ya. Kalimat warna hitamnya itu bisa implikasi, bisa kalimat novelty gitu ya. Terus hijaunya kontribusi, ini evidence-nya. Nah, topiknya apa nih? Apa itu doa Jesus kan? Kalau kamu baca ini doa apa ini? Topiknya apa warna merahnya? Ini tentang apa? Nah, iya, doa puja Yesus adalah doa, kamu kasih topik dong. Oke, doa Yesus adalah apa? Atau doa puja Yesus adalah doa yang memohon belas kasihan. Ya kan?
Dan apa? Kamu rangkum lagi. Dan belas kasihan untuk apa? Untuk kayak misalnya doa orang buta itu tadi. Untuk pengampunan dosa. Belas kasihan untuk pengampunan dosa. Nah, kamu misalnya kasih kalimat topiknya itu kayak gitu. Ya. Nah, kamu pakai data ini. Oke, nanti topiknya kalau makin banyak data yang kamu pakai kan, nanti paragrafnya banyak. Artinya ini nanti kamu harus kelompokkan topik-topik ini, kelompokkan yang mana yang sama, akhirnya nanti bisa membentuk yang mana bisa cocok untuk pendahuluan, cocok untuk isi, cocok untuk penutup. Ya, eh, misalnya apa? Coba. Ini seringkali lupa, Stefan. Hah? Misalnya nanti dapatlah katakanlah 10 paragraf. Berarti kan tiap paragraf itu kan ada topik kan. Tiap paragraf itu ada kalimat merahnya itu kan. Iya, Pak. Yang ini. Ya kan? Contohnya ini, misalnya kamu udah dapat satu paragraf tuh. Nah, itu kan ada topiknya. Kamu lihat aja topiknya itu apa. Misalnya 10 paragraf ya berarti 10 topik. Nah, 10 topik itu kamu bagi yang mana yang cocok untuk pendahuluan, yang mana yang cocok buat isi, yang mana yang cocok buat kesimpulan atau penutup. Ya, kamu kelompokin. Oke? Paham di sini? Nah, coba kita sekarang lanjut ya. Ini kan baru datanya baru satu nih. Nah, data yang kedua misalnya kita lanjut aja baca ini misalnya. Saya ajak kalian cari datanya nggak usah pusing-pusing lagi, sudah ada di sini. Kamu copy dong, ya. Kamu copy, terus eh ini data ya. Nah, nih. Nah, sekarang kamu baca, pahami datanya, olah, gitu. Ya, coba nih. Kita lanjut ya. Ini tentang Jesus Prayer lagi. Coba baca siapa ini? Firda. Ternyata kata belas kasihan atau elation berasal dari kata eleon yang berarti minyak. Si minyak pada zaman itu adalah untuk membuat makanan, menerangi, mengurapi, dan menyembuhkan. Iya. Meminta belas kasihan kepada Allah berarti memohon kepada Allah supaya Allah memuaskan rasa lapar dan haus kita. Iya. Menerangi langkah kita, menerangi langkah hidup kita, memberkati kita, dan menyembuhkan batin kita yang terluka karena dosa, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru lagi dari Allah. Oke, misalnya kamu mau ambil data ini, kamu mau kutip, ya kan? Nah, ada 3 cara ngutip kan. Yang paling gampang ya kutip langsung. Agak sulit lagi paraphrase, lebih sulit lagi ringkas. Nah, kamu mesti saya tantang kalian tuh bukan paraphrase tapi ringkas. Coba gimana kamu ringkas supaya kamu bisa ambil data ini. Nah, coba belajar ringkas lagi. Pokoknya begitu. Kalau mau mengutip, kamu pasti pakai 3 metode itu dan nggak ada yang lain. Kutip langsung, ringkas, paraphrase. Ya kan? Nah, sekarang kamu coba ringkas ini. Bisa? Kalau belum paham, baca lagi kalimatnya. Sampai paham. Supaya dari ringkasan itu kamu bisa kutipan itu kamu kembangkan jadi sebuah paragraf gitu. Ayo tulis aja. Latihan. Nah, udah? Oh, iya. Iya. Dia berfungsi dia untuk menangani mutasi dari kita sehingga dapat memberkati kita
yang terbuka karena dosa. Kan di situ kalau kita ringkas itu gimana? Iya, poin-poin pentingnya kan? Poin-poin pentingnya di situ ada berapa? Sebetulnya kan ini kan tentang fungsi minyak kan, atau fungsi belas kasihan itu kan. Belas kasihan itu dari kata eleison. Eleison itu dari kata bendanya eleon yang artinya minyak. Nah, minyak pada zaman itu punya 4 fungsi. Buat masakan, buat obor, menerangi, buat mengurapi, dan ada mengurapi itu kayak memberkati gitu ya, dan untuk menyembuhkan yang sakit. Nah, sehingga kata eleison atau belas kasihan itu punya 4 fungsi. Di sini maksudnya, ya kan? Artinya memuaskan rasa lapar itu kalau minyak buat masakan, menerangi hidup kita, memberkati, menyembuhkan itu berarti menyembuhkan batin kita yang terluka karena dosa. Yang gitu. Nah, doa Yesus itu kan minta Tuhan Yesus anak Allah kasihanilah aku atau belas kasihanilah aku kan. Nah, belas kasihanilah aku itu kan yang terus diulang. Nah, artinya itu ada 4 maksudnya. Ya, mengenyangkan, menerangi, memberkati, menyembuhkan. Nah, ingat itu. Ya. Lord have mercy, eleison me, ya kan? Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Nah, kasihanilah aku itu maksudnya apa? 4 itu. Tuhan Yesus, kenyangkanlah aku. Tuhan Yesus, terangilah aku. Tuhan Yesus, berkatilah aku. Tuhan Yesus, sembuhkanlah aku. Nah, gitu. Oke? Nah, jadi kalau kamu ringkas kayak gimana? Ya. Jadi kita belas kasihan pada Allah itu sama seperti kita membutuhkan keterangan di dalam kita, membutuhkan batin kita dan supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru. Iya. Jadi belas kasihan itu punya 4 arti, yaitu mengenyangkan, menerangi, memberkati, dan menyembuhkan batin kita. Ya, atau saya sudah bikin seperti ini. Coba baca. Teks ini yang berasal dari kata Yunani eleion yang berarti minyak. Pada zaman itu minyak memiliki berbagai fungsi penting seperti bahan makanan, penerangan, pengurapan, dan penyembuhan. Oleh karena itu, memohon belas kasihan kepada Allah dan diartikan sebagai memohon agar Allah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Ya. Seperti memasang keselapan dan dahaga, menerangi jalan hidup, berikan berkat serta menyembuhkan luka batin yang kita. Nah, itu kira-kira ringkasnya kayak gitu. Ya. Mungkin kalian ringkasnya ya intinya itu 4 itu harus disebutkan. Mungkin kalimatnya bisa beda ya. Karena poin pentingnya kan di situ 4 fungsi itu kan. Oke. Nah, terus kalau sudah diringkas, berarti ini kan dapat yang biru nih kan. Nah, kamu harus bisa memberikan komentar atau analisis. Apa analisisnya? Analisisnya berarti ada 4 poin. Benar nggak? Nah, poin 1, 2, 3, 4. Iya kan? Analisis kan kamu bedah. Ada 4 fungsinya ya. Berarti ada 4 poin penting di situ. Apa itu? Yang pertama, minyak sebagai bahan makanan. Ini pemenuhan kebutuhan fisik. Terus? Ya. Terus? Nah, terus? Iya, jadi belas kasihan
Siapa yang jasmani nanti? Nah, itu analisismu. Ya. Jadi ada 4 di situ. Nah, kalau ada 4, maka implikasinya berapa? Belum tentu. Tergantung ya. Misalnya kalau dari analisis ada 4, ini kan saya lihatnya berarti belas kasihan itu mencakup 4, itu berarti ini maksudnya semua terpenuhi. Ya. Belas kasihan Allah itu bersifat apa? Holistik jadinya. Itu namanya implikasi. Kamu jangan ulangi lagi kalimat analisis, tetapi kamu tambahkan sesuatu yang berdampak pada kamu. Misal, oh berarti kalau 4 itu kamu mikir, ini memenuhi kebutuhan saya secara holistik misalnya, secara utuh. Ya kan? Belas kasihan Allah tidak hanya terbatas pada pengampunan dosa, bukan hanya penyembuhan, tetapi kenyangkanlah aku itu jadi pemenuhan kebutuhan fisik. Menerangi bimbingan spiritual, memberkati, dan pemulihan. Nah, maka ini sifatnya holistik. Atau kamu lihat, ini adalah doa yang komprehensif. Karena apa? Karena nggak cuma minta pengampunan, tapi juga apa? Memohon, memenuhi kebutuhan kita baik jasmani. Nah, atau ini doa yang apa? Ketergantungan pada Allah. Ini yang saya tanda ini 3 poin berarti kan? Gitu. Nah, itu kalimat-kalimat implikasi. Jadi kalau analisisnya ada 4 di sini, kamu coba tarik sebuah implikasi apa ya kira-kiranya. Kamu kalau dapat 1 aja udah bagus nih. Kalau kamu bisa mikir 1 gitu. Atau kamu bisa dapat 2 atau 3 gitu. Ya, dari hasil analisis itu. Nah, kalau dia memenuhi kebutuhan fisik, rohani, berarti itu holistik. Atau ini komprehensif, ini sebetulnya sama sih ya. Atau satu lagi, ketergantungan pada Allah, menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan apa? Allah dalam segala aspek hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Kita bergantung pada belas kasihannya. Karena manusia butuh makan, tapi manusia juga butuh kebutuhan rohani. Jadi jasmani dan rohani. Nah, kita dapatnya dari mana? Dari belas kasihan. Nah, berarti itu apa? Oh, ini adalah ketergantungan kita pada Allah. Nah, itu namanya kalimat-kalimat implikasi. Ya. Nah, waktu kamu bikin paragrafnya, kamu nggak perlu kasih kata-kata implikasi, itu nggak perlu. Kata analisisnya nggak perlu gitu loh. Tetapi orang baca akan tahu pikiranmu itu ternyata nggak hanya level analisis, tapi kamu bisa mendapatkan implikasinya. Nah, lalu bagaimana aplikasinya? Nah, aplikasinya macam-macam. Misalnya kalau implikasinya belas kasihan Allah itu bersifat holistik. Maka di sini salah satu aplikasinya ya kamu minta doa yang spesifik tentang kebutuhan kamu apa? Jasmani maupun rohani. Ya. Cari pemulihan dari luka batin. Karena Allah juga mengampuni dosa. Tapi Allah juga memberikan kebutuhan mengenyangkan. Nah, berarti kamu bisa minta Allah untuk memenuhi kebutuhan secara jasmani. Ya, atau kamu sadar bahwa kita bisa meminta berkat Allah, bersyukur atas setiap berkat itu. Nah, ini macam-macam lah aplikasinya. Ya. Bahkan bisa menjadi saluran belas kasih. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi itu bagaimana kamu mengerjakan implikasinya. Jadi kalau Allah itu menyediakan jasmani dan rohani, berarti aplikasinya apa? Ya kita berdoa dengan lebih spesifik. Ya, kita menghargai setiap berkat Allah dan sebagainya. Nah, apa yang baru kira-kira? Ini jangan baca dulu. Novelty-nya apa?
Hmm? Doa yang singkat tadi itu, ternyata berkaitan dengan aspek rohani dan jasmani. Doa belas kasihan berkaitan dengan aspek jasmani dan rohani. Oke, ada yang lain? Nah, kalimat-kalimat novelty itu kayak gini. Ini memberikan satu pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang makna belas kasihan. Ternyata tidak hanya pengampunan dosa loh. Ya kan? Kayak orang buta tadi kan dia minta kesembuhan, pengampunan dosanya. Jadi nggak hanya itu, tapi juga ini seluruh aspek kebutuhan manusia. Ini hal yang baru. Oh, ternyata belas kasihan itu nggak hanya terbatas pada pengampunan dosa atau terbatas pada pengampunan fisik. Ya, kesembuhan fisik. Oh, ternyata juga ada kesembuhan rohaninya. Nah, itu namanya kalimat yang baru, novelty-nya. Kontribusinya apa dong? Kontribusinya apa? Nih, misalnya nih, perspektif ini memberikan kontribusi yang berharga. Misalnya kalau dari kebaruan ini kan kita dapat ya, kita dari ngerti bahwa oh ternyata belas kasihan itu kita jadi apa? Memperkaya pemahaman kita. Nah, ini kayak gini ya kalimatnya. Memperkaya pemahaman kita tentang belas kasihan Allah, ya. Sehingga kita bisa menghargai gitu. Betapa luasnya, dalamnya belas kasihan Allah itu. Nah, misalnya begitu. Jadi kalau kita berdoa minta belas kasihan Allah itu, kita jadi paham sekarang. Karena tadi kita udah melakukan tadi analisis dan sebagainya, sehingga kontribusinya apa? Kamu jadi makin paham. Oh, paham apa? Betapa luasnya belas kasihan Allah. Misalnya gitu, itu namanya kontribusi. Kalau kebaruannya apa? Kebaruannya ternyata belas kasihan itu mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia, itu yang baru, ya. Nah, bisa dibedakan nggak kalimat-kalimat seperti ini? Kalau bisa, kalian tinggal bikin aja, pakai jadi paragraf, pakai data di atas, ya, jadi paragraf, buat paragrafnya. Oke. Nah, apa kalimat topiknya? Atau kamu ambil dulu ringkasannya, nih ya. Ini kan, nih. Asal usul kata belas kasihan ini ya. Nih. Nah, kamu dapat kan ringkasannya? Oke. Nah, ini kan kamu ringkas tadi dari buku atau dari kutipan itu kan? Ini kan kutipannya. Nah, kamu kasih catatan kakinya. Kasih referensinya. Oke. Nah, ini berarti apa? Warna biru, ya kan? Nah, terus kalimat analisisnya kamu bisa masukin gitu. Nih. Atau kalimat implikasinya kamu ambil. Nah, atau ini kalimat analisisnya. Nah, kamu misalnya ini penulisnya saya gitu ya. Nah, kamu kasih warna hitam. Oke, kontribusinya apa? Ini kan? Ini warna hijau. Oke, nah, nggak kelihatan ya?
itu modelnya itu kalau perang di modus warnanya mungkin jangan yang presentasi. Bukan itu sebetulnya. Modus warnanya jangan modal. Atau ya kayak gini boleh. Oke. Kelihatan adik-adik. Oke. Nah, sekarang kamu kasih kalimat topiknya apa ini? Kalimat topiknya apa? Setiap orang percaya itu membutuhkan belas kasihan Allah. Oke. Ada lagi yang lain? Setiap orang percaya membutuhkan belas kasihan Allah. Kan kalau keseluruhan ini bahas tentang apa ini? Belas kasihan kan? Nah, ada hubungannya tadi dengan doa Yesus itu kan? Ya kan? Doa Yesus itu kan bunyinya Tuhan Yesus kasihanilah aku atau belas kasihanilah aku kan gitu kan? Nah, sekarang kamu lagi menjelaskan apa ini? Tentang kata belas kasih. Ya kan? Nah, misalnya kamu kasih kalimat topik ini, apa yang dimaksud dengan ucapan belas kasihanilah atau kasihanilah aku, ya kan? Nah, oke. Ini bisa jadi kalimat apa? Topiknya. Oke, baru kamu jelasin nih. Oh, asal-usul kata belas kasihan itu kayak gini. Ada 4. Lalu kamu kasih komentar. Ya, lalu kasih penutup. Selesai. Ya kan? Nah, cari lagi data lain. Coba nih. Nih ya, sekarang kita bahas ini. Ini sampai sini nih. Nah, sekarang kamu kerjakan. Coba nih data lagi. Ini misalnya ini kalimat yang penting ini. Tadi kita ingat lagi tadi di atas tentang doa Yesus adalah doa yang memohon belas kasihan misalnya ya untuk iya atau untuk pengampunan dosa ya. Lalu kamu jelaskan ini. Coba baca Cecilia. Ini paragraf yang pertama. Doa Yesus adalah doa yang memohon belas kasihan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Iya. Doa puja Yesus atau Jesus Prayer, Tuhan Yesus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa, adalah doa yang berasal dari Alkitab dalam Lukas 18 ayat 13. Dan telah lama dipraktikkan oleh bapak-bapak gereja. Inti doa ini adalah permohonan belas kasihan dari Allah, seperti yang ditunjukkan oleh pemungut cukai dalam perumpamaan Yesus. Iya. Doa ini dianggap berkenan di hati Allah karena lahir dari pengakuan dosa dan pertobatan yang tulus. Terus? Doa Yesus ini menekankan pada 3 hal. Yang pertama, kerendahan hati, pengakuan diri sebagai orang berdosa, menunjukkan kesadaran akan ketidaksempurnaan dan kebutuhan akan pengampunan Allah. Kedua, kepercayaan pada belas kasihan Allah. Doa ini memohon belas kasihan, menunjukkan keyakinan bahwa Allah bersedia mengampuni dan memulihkan mereka yang bertobat. Dan yang ketiga, kesederhanaan. Doa ini singkat dan mudah diingat sehingga dapat diulang-ulang sebagai bentuk meditasi atau doa yang terus-menerus. Iya, terus? Doa ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi kehidupan rohani umat Kristen dengan mengajarkan kerendahan hati dan pertobatan. Doa ini disempurnakan ya. Jadi kayak gini. Nah, terus?
Doa ini membantu kita untuk mengembangkan sikap hati yang benar di hadapan Allah, memperdalam hubungan dengan Allah. Dengan berdoa secara teratur, kita dapat membangun keintiman yang lebih besar dengannya. Memberikan penghiburan dan harapan. Doa ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu siap mengampuni dan memberikan kita. Nah, jadi kalau dari ini topiknya apa ini? Doa Yesus adalah doa yang memohon belas kasihan Allah. Itu aja cocok. Ya kan? Nah, baru kamu jelasin. Memohon belas kasihan Allah itu apa? Oh, ternyata ada 3 ini. Ya kan? Nah, kamu ambil dari apa? Dari Lukas 18:13 kutipannya ini. Ya, ini halaman berapa nih? 368. Nah, oke. Lalu kamu kasih kalimat analisis di sini. Ya. Nah, doa ini memberikan kontribusi yang signifikan. Ini sebagai penutupnya. Oke. Nah, paragraf yang kedua ini coba baca. Karena tadi kan yang pertama apa? Doa Yesus itu adalah doa yang meminta atau memohon belas kasihan Allah. Nah, paragraf berikutnya kamu jelasin apa yang dimaksud dengan ucapan kasihanilah aku. Apa yang dimaksud dengan belas kasihan gitu aja. Oke. Nah, baca lagi. Apa yang dimaksud dengan belas kasihan? Asal-usul kata belas kasihan yang berasal dari kata Yunani eleion yang berarti minyak. Pada zaman itu, minyak memiliki berbagai fungsi penting seperti bahan makanan, penerangan, pengurapan, dan penyembuhan. Oleh karena itu, memohon belas kasihan kepada Allah diartikan sebagai memohon agar Allah memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Seperti memuaskan rasa lapar dan dahaga, menerangi jalan hidup, memberikan berkat, serta menyembuhkan luka batin akibat dosa. Iya. Terus? Henry menghubungkan makna belas kasihan dengan fungsi-fungsi minyak pada zaman dahulu. Minyak sebagai bahan makanan melambangkan pemenuhan kebutuhan fisik, sedangkan minyak sebagai penerangan melambangkan bimbingan dan pencerahan spiritual. Minyak yang digunakan untuk pengurapan melambangkan berkat dan pemilihan Allah, sementara minyak untuk penyembuhan melambangkan pemilihan dari luka batin akibat dosa. Dengan demikian, belas kasihan Allah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Nah, ini. Jadi dari kutipan ini, kamu kasih kalimat apa ini tadi? Analisis. Baru penutupnya kira-kira gini. Doa ini, nah ini nggak harus selalu kata kontribusinya masuk, nggak apa-apa ya. Nah, doa ini berharga misalnya nih. Ini buang aja kalimat ini. Coba. Doa ini berharga dalam memperkaya pemahaman kita tentang belas kasihan Allah. Dengan memahami asal-usul kata dan kaitannya dengan fungsi minyak, kita dapat lebih menghargai luasnya belas kasihan Allah dan memohonnya dengan lebih spesifik dan penuh pengharapan dalam doa-doa kita. Nah, itu. Ya. Jadi orang baca paragrafmu tuh ngerti gitu. Oh, apa itu belas kasihan? 4. Lalu kamu jelasin. Ya kan? Gitu. Nah, sekarang contoh lagi. Ini ada data lagi. Coba baca. Siapa? Evita. Matius 5 ayat 6 menyatakan rasa lapar dan haus bisa dikuasai oleh kebenaran. Ini Yesus Kristus sendiri sebagai jalan dan kebenaran dalam hidup, terbaca dalam Yohanes 14 ayat 6. Doa minta belas kasihan berarti doa dalam nama Yesus yang adalah kebenaran. Doa ini mengekspresikan bahwa hati kita butuh Yesus. Hati kita sungguh lapar dan haus akan Yesus setiap hari sebab Dia adalah air kehidupan dan roti dari surga, sehingga kita akan dipuaskan dan diberi kehidupan yang kekal. Terbaca dalam Yohanes 6 ayat 35, 51, 54 dan Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ya. Sebab itu doa belas kasihan ini menyadarkan jiwa kita untuk senantiasa makan dan minum daging dan darah Yesus. Rasul Yohanes menuliskan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Iya. Jadi tadi di atas belas kasihan itu doa yang memenuhi semua kebutuhan kita, ya kan? Mengenyangkan itu kebutuhan fisik. Tapi ada pengampunan itu kebutuhan rohani. Jadi baik fisik maupun pencerahan atau kebutuhan rohani, spiritual. Nah, terus paragraf ini, kutipan ini menjelaskan tentang apa? Poin-poin pentingnya apa ini? Meminta belas kasihan itu kan tadi minta makan, minta sembuh, minta terang, minta diberkati kan. Ternyata lebih spesifik lagi di sini kita doa minta belas kasihan itu berarti iya, kamu bahkan di sini dikatakan apa? Intinya apa itu? Doa belas kasihan itu berarti doanya ditujukan, makanya itu Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Nah sekarang kan ini doanya tidak Tuhan Yesus Kristus Anak Allah kasihanilah aku. Oke, tambahannya boleh orang. Nah, Anak Allah, kasihanilah aku kita udah ngerti. Tapi ternyata doa ini ditujukan kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, si paragrafnya bahas ini. Jadi kalau kasihanilah aku kepada siapa kita minta? Pada Tuhan Yesus. Nah, artinya apa? Belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Berarti artinya di sini apa? Belas kasihan itu kan menunjukkan kamu lapar, kamu haus. Nah, itu hanya bisa dipuaskan oleh Kristus. Matius 5, Yohanes 14. Oke, jadi doa minta belas kasihan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Kalau doa itu ditujukan kepada Dia. Artinya kamu ini loh, baca dong. Oke, terus? Iya. Kenapa kok pada Kristus? Karena Dia kebenaran. Terus? Dia adalah air hidup. Roti dari surga. Kan tadi belas kasihan itu menunjukkan kamu tuh lapar. Makanya ada minyak untuk bikin makanan kan. Kalau di dapur nggak ada minyak, kamu nggak bisa makan hari ini. Enggak? Nah, makanya nggak ada minyak goreng, kita nggak makan kayak gitu. Minyak itu lapar, tapi juga rohani juga kan. Lapar, tapi rohaninya ada 3 itu kan. Apa itu? Perang, berkat, kesembuhan. Jadi kesembuhan dari penyakit, dari dosa gitu ya. Berkat Allah, berkat jasmani, perang, jadi lapar, ini fisik dan rohani juga. Jadi lapar akan Allah, lapar akan kebutuhan fisik. Jadi pokoknya ini fisik dan rohani. Tapi fisik dan rohani itu ditujukan kepada siapa? Kenapa kepada Dia kok bukan kepada yang lain? Pertama Dia kebenarannya dan hidup. Lalu Dia adalah airnya dan roti. Jadi kalau kita lapar ya itu air itu roti kan. Nah makanya ditujukan kepada Dia karena Kristus itu adalah kebenaran dan hidup, roti dan air kehidupan. Lalu apa lagi? Bahkan apa? Lebih dalam lagi apa? Ini Yohanes 6 itu.
kamu makan dan minum. Jadi nggak cuma minta di sini, kamu makan beneran. Ya, nah kamu makan beneran gitu loh. Nah berarti kenapa ditujukan kepada Kristus? Karena tadi dia kebenaran, dia hidup, dia air, ya kan? Satu lagi dia roti. Nah, dia kebenaran, dia hidup, dia air, dia roti. Nah lalu ini waktu kamu minta belas kasihan atau dalam doa itu, berarti doa itu artinya apa? Doa itu sama dengan makan. Ya orang lapar tuh nggak dikasih makan nggak kenyang. Ini ada makanan, ini ada air, kamu haus nih. Kamu cuma minta doang. Kalau udah dikasih ngapain? Jadi minum. Nah itu artinya doa. Doa itu berarti kamu makan dan minum. Minum siapa? Minum yang punya dong. Siapa? Airnya yang kamu minum kan? Airnya siapa? Tuhan Yesus. Kamu minumnya Tuhan Yesus. Karena dia airnya, dia roh. Jadi ya? Nah, jadi doa itu apa? Doa itu artinya apa? Ya kamu makan dan minum Yesus itu yang adalah roti dan air. Ya. Misalnya gimana kamu bisa kenyang? Atau gimana kalau kamu haus supaya tidak haus lagi, gimana caranya? Kan nggak cukup minta. Minta air tapi nggak diminum percuma. Kalau lapar minta makan, tapi kamu liatin doang makanannya itu. Nah, berarti supaya kenyang kamu harus apa? Nah, berarti doa di sini yang diajarkan apa? Doa itu berarti apa? Makan dan minum Yesus. daging dan darah. Yes. Oke. Nah, jadi ada berapa poin di sini? 2 poin besar. 1, Yesus itu kebenaran dan hidup, air dan roti. Ya kan? Yang kedua, kamu minta, yang kedua terus kamu makan dan minum. Ini ada daging dan darahnya. Nah, kamu ringkas itu. Oke? Nah, setelah kamu ringkas, berarti ada berapa poin yang kamu bisa analisis? 2. Apa itu? Yesus. Itu adalah Yesus. Doa kepada Yesus itu karena apa? Dia adalah kebenaran, dia adalah hidup, dia adalah air, dia adalah roti yang akan memuaskan fisik dan rohani kita. Ya. Ini saya belum bikin sih. Ini cuma ada di kepala aja. Nanti kalian ketik. Lalu yang kedua tadi apa? Yesus kebenaran dan hidup tadi, air dan roti. Lalu yang kedua, ternyata meminta belas kasih atau doa meminta belas kasih itu berarti kita lebih dalam lagi apa? Kita makan dan minum daging dan darah Yesus. Oke, itu analisisnya. Nah, dari analisis ini kan 1, 2. Kamu tarik implikasinya apa? Analisisnya gampang. Belas kasihan itu berarti memenuhi fisik dan rohani kita. Dan itu hanya disediakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia adalah kehidupan, dia adalah hidup, kebenaran, dia adalah air, dia adalah roti. Itu 1. Ya. Yang kedua, kita nggak hanya meminta belas kasihan kepada Yesus, tapi kita diajak lebih dalam lagi apa? Makan dan minum daging dan darahnya. Paham nggak di sini? Oke, 2 poin ya. Nah, sekarang dari 2 poin itu kamu bisa tarik indikasi apa? Nggak mesti 2, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa terserah kamu. Ya. Nah, misalnya implikasi yang pertama dari ini, meminta belas kasihannya kepada Kristus karena dia adalah kehidupan, dia adalah
kebenaran, dia adalah air, dia adalah roti. Berarti implikasinya apa? Implikasi itu maksudnya kalau kamu doa kepada Kristus yang adalah ini itu membawa dampak apa buat kamu? Nah, itu namanya implikasi. Kalau kamu disuruh makan dan minum dia itu artinya apa? Implikasi. Dampaknya apa buat kamu? Ayo. Coba mikir. Ya kan? Nah, misalnya ini. Kristus yang adalah kehidupan, kebenaran, air, dan roti. Ya. Belas kasihan kita tujukan kepada dia karena dia ini. Berarti implikasinya apa? Hah? Oke. Berarti apa? Oh, ternyata apa tuh? Hah? Kalau saya Tuhan Yesus itu sebagai sumber pemenuhan kebutuhan rohani. Iya, berarti Kristus di sini satu-satunya sumber dari belas kasihan, sumber dari kebutuhan hidup kita, baik itu rohani maupun jasmani. Ya kan? Implikasi itu kan misalnya nih, kalau kamu rajin baca buku, implikasinya apa? Ya kamu makin banyak tahu, ya kan? Kamu makin pintar. Nah, kalau Yesus itu adalah ini, berarti implikasinya apa? Kalau Yesus adalah kebenaran, hidup, apa tadi? Air, roti, berarti implikasinya apa? Berarti belas kasihan itu hanya diperoleh dari Kristus. Oke? Sumber-sumber satu-satunya sumbernya apa? Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Oke? Nah, yang kedua, kalau kita diajak bukan hanya meminta, tetapi bahkan apa? Makan dan minum. Makan dagingnya dikatakan Yohanes 6 itu kan, dan minum darahnya. Ngeri ya? Kanibal. Makan orang. Oke, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, itu membawa implikasi apa? Implikasinya apa? Kalau kamu makan dan minum, berarti apa? Kamu sedang, kalau kamu berdoa itu berarti kamu sedang, Hah? Bukan, apa? Hah? Kamu, berarti kan kalau kamu makan dan minum daging darah Yesus, Yesusnya ada di mana sekarang? Iya, jadi implikasinya apa? Jadi kalau kita berdoa itu artinya kita menyatu dengan Kristus, atau Kristus itu bersekutu, menyatu, atau dia ada di dalam kita. Nah, itu namanya kalimat implikasi. Paham? Ya kan? Kan kamu makan nih, kamu minum. Berarti Yesusnya ada di dalam kamu. Kalau kamu minum air, airnya di mana? Jadi dalam kamu, dalam perutmu kan? Kan enggak, kecuali kamu muntah gitu kan? Nah, jadi kalau kamu makan dan minum apa itu daging dan darah Yesus, berarti itu membawa implikasinya ini secara teologis nantinya. Ya, kamu bersekutu dengan Kristus. Berarti doa puja Yesus itu adalah doa yang apa? Kamu dan Kristus itu iya sama kayak kamu makan.
atau kamu minum lah. Makan dan minuman itu menjadi bagian dari kamu kan. Iya. Kamu makan, makanannya itu diolah oleh tubuhmu menjadi, iya, menjadi satu dengan tubuhmu kan. Terus sisanya kamu buang ke toilet kan. Gitu. Ya, nah, makanan itu kan akhirnya menyatu dengan kamu kan. Ya. Nah, berarti kalau makan dan minum daging darah Yesus itu implikasinya apa? Kita dan Kristus itu menjadi satu. Berarti doa ini berarti apa? Kenapa? Oh, matiin aja. Ada biarin ya. Jangan Sering ya? enggak. Oh, error lagi nih tuh kayak kemarin. Jangan. Biarin. Nah, berarti kalau doa itu berarti apa? Di sini doa implikasinya apa? Hah? Doa Yesus itu jadinya apa? Kita dan Yesus itu menyatu. Oke? Nah, itu implikasinya. Nah, aplikasinya apa? Atau ada lagi implikasinya? Oke lah, 2 cukup lah ya. Nah, aplikasinya? Kalau misalnya tadi yang pertama apa? Tadi yang pertama, belas kasihan ditujukan kepada Yesus. Yesus itu karena Yesus itu satu-satunya sumber Kehidupan. Jadi kalau Yesus itu adalah satu-satunya sumber kehidupan, kebenaran, air, roti, atau satu-satunya sumber kebutuhan rohani dan jasmani kita, maka aplikasinya apa? Kan itu implikasinya dari. Nah, aplikasinya? Hah? Ya, kamu berdoa, doamu harus fokus kepada Kristus. Misalnya itu yang paling gampang kan? Oke. Doa yang ditujukan atau yang difokuskan kepada Kristus satu-satunya. Oke, nah lalu aplikasi yang ini apa? Kalau doa itu adalah kita dan Yesus itu menyatu, maka aplikasinya apa? Ya doalah tanpa henti, teruslah meminta. Ya kan? Sama seperti kalau kita makan kan gak hanya sehari, besok kita makan lagi, besok kita makan lagi. Yang namanya kebutuhan kan gitu. Benar nggak? Ya. Baik fisik dan rohani, ini masih jadi. Apa itu? Nah, yang menjadi kebutuhan kita itu akhirnya kan, yang menjadi kebutuhan kita itu kan akhirnya apa? Terus menerus. Misalnya aplikasinya ya kamu misalnya minta kepada atau kamu bersekutu, berdoa dengan sungguh-sungguh terus menerus, ya. Nah gitu. Nah itu aplikasi. Nah novelty-nya apa? Oh musik, mungkin karena ada debu tadi ya, dia mati. Oke, sekarang novelty-nya apa dong? Dapat nggak novelty-nya? Hah? Apa novelty-nya? Hal baru apa yang kamu peroleh?
Ya. Yang menurut saya Pak, ternyata dengan memakan dengan minum air darah dan makan roti Kristus itu membuat kita menyatu bersama dengan Kristus. Oke, jadi misalnya doa minta belas kasihan itu, ini bukan hanya doa memenuhi, atau doa belas kasihan itu doa di mana kebutuhan fisik dan rohani kita itu terpenuhi, ya kan? Iya. Tapi juga apa? Kita nggak akan lapar lagi, kita nggak akan haus lagi ketika kita terus apa? Meminta atau kita terus menyatu dengan Kristus. Gitu. Ya. Kalau Kristus itu adalah air dan roti, maka kan tadi implikasinya dia sumber. Iya kan? Nah, kalau dia udah dia adalah air dan roti, tapi kita nggak pernah makan, ya kita nggak pernah kenyang. Kita harus makan. Berarti kita bersatu dengan dia. Nah, berarti kamu dapat novelty apa? Oh, ternyata doa itu apa? Bukan sekedar meminta misalnya, tapi kamu harus bersatu dengan Kristus. Iya kan? Nah, jadi doa Yesus itu apa? Doa Yesus itu adalah doa apa? Bersatu dengan Yesus. Sehingga membawa implikasi apa? Tadi kamu jasmani dan rohani terpuaskan terus-menerus. Kalau Yesus itu kayak sumbernya, kalau kita nempel kepada sumber itu, maka kita nggak akan pernah apa lagi haus dan lapar. Namanya udah ada sumbernya, nggak pernah habis. Ya, kayak kamu ada di gudang makanan, ya, kamu nggak akan pernah kelaparan, karena di situ sumber makanannya kan ada, benar nggak? Nah, Yesus itu menyediakan sumbernya. Tapi kalau kamu bersatu dengan Yesus, akibatnya apa? Iya, rohani dan jasmani kita nggak pernah kekurangan. Nah, itu misalnya novelty yang kamu dapatkan. Kontribusinya apa? Jadi kalau kamu baca ini, ya memberikan pemahaman apa? Kontribusinya memberikan pemahaman apa? Pemahaman apa? Tadi kan novelty-nya itu, oh ternyata doa Yesus itu kita menyatu dengan Allah, dengan Kristus, dengan Yesus, ya kan? Sehingga kita nggak akan pernah kekurangan apa? Iya, kebutuhan rohani dan jasmani kita. Gitu. Nah, kontribusinya apa? Dari kamu udah ngerti ini, akhirnya memberikan sumbangsi apa? Ayo. Misalnya, ini memberikan pemahaman yang mendalam, yang seger. Nah, itu namanya kalimat-kalimat kontribusi. Ya, memberikan pemahaman yang kaya akan makna dari doa Yesus. Ternyata bukan hanya sekedar meminta, tetapi doa ini membuat kita menyatu dengan sang sumber itu.
Sehingga kita nggak akan pernah lapar dan haus lagi. Ya, seperti ayatnya kan gitu ya. Kita nggak akan pernah lapar dan haus lagi. Bahkan dikatakan dia akan hidup selama-lamanya. Karena nggak pernah lapar dan haus lagi, ya hidup selama-lamanya gitu. Kalau orang lapar kan mati, haus mati ya. Tapi kalau dia nggak pernah lapar, nggak pernah haus, ya dia hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena dia menempel atau dia menyatu dengan sang sumber itu. Sama kayak kamu ditaruh di gudang makanan, kamu nggak pernah lapar gitu. Kecuali makanan itu habis kan gitu. Ya. Nah, kita kalau kita udah menyatu dengan Yesus, maka kita nggak pernah kekurangan. Nah, berarti kalimat kontribusinya kamu misalnya gini, oh ini memberikan pemahaman yang mendalam bahwa doa Yesus itu adalah doa memohon belas kasihan yang terus-menerus yang membuat kita sampai akhirnya menyatu dengan Yesus, sehingga kita tidak pernah kekurangan atau sehingga kita selalu dipenuhi baik itu kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, misalnya kamu bikin kalimat seperti itu. Oke? Nah, ya udah kamu sekarang coba bikin. Nanti Bu Eta, Bu Sutrisha cek. Ada pertanyaan? Kalau enggak, latihan lagi, bikin lagi. Sampai 10 kan? Nih. Nah, nih coba. Sekarang kalian latihan, bikin ringkasannya dulu. Nah, sekarang kita bahas ini Yohanes 8 ayat 12. Coba baca Lala. Ini namamu siapa? Iya, benar. Abdiana ya. Yohanes 8 12. Itu adalah terang dunia dan siapapun yang di terang itu dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang yang terang hidup. Ya. Doa kita berasas ini ajarkan kepada diri kita untuk senantiasa berjalan dalam terang dan hanya dengan mengikuti Yesus maka kita mempunyai terang itu. Yesus mengajarkan untuk ikut Dia maka kita harus menjadi murid Yesus, yakni Mengasihi. Terbaca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Iya. Dan bukti kasih itu adalah ketaatan pada perintah Yesus. Terbaca dalam Yohanes 14 ayat 21 sampai ayat 21. 23 sampai 24 ayat itu. Oke. Iya. Kita hidup dalam terang adalah dengan cara terus menerus berdoa meminta belas kasihan Allah karena hanya Allah yang sanggup mengerjakan itu semua untuk kita. Oke. Doakan ini terus menerus sampai kita hidup dalam terang Kristus dengan cara mengasihi. Doa belas kasihan ini adalah doa yang semakin mendewasakan kita supaya kita semakin hidup dalam terang dan kasih. Iya. Oke. Nah, tadi kalau Yesus itu air dan roti yang kita mesti makan. Nah, sekarang ada lagi nih.
Yesus itu apa? Nah, kenapa kok belas kasihan itu ditujukan kepada Yesus? Tadi kan kalimat belas kasihan itu salah satunya apa? Fungsi belas kasihan itu salah satunya apa? Terang kan? Nah, terang itu ternyata yang punya terang itu siapa? Atau sang terang itu siapa? Sang matahari ini siapa? Yesus. Nah, coba kamu ringkas. Ini kan fokusnya tentang terang ini. Tapi ada poin lagi, kalau kamu mengikut terang, berarti kamu iya, kamu punya terang. Nah, punya terang itu artinya apa di sini? Kamu ciri-cirinya apa kalau kamu punya terang? Apa buktinya kamu punya terang maksudnya di situ? Yohanes 4:13 itu mengajarkan kamu mengasihi. Ya kan? Gitu. Nah, itu poin keduanya. Poin pertama, Yesus sang terangnya. Yang kedua, bukti kamu mengikuti terang itu apa? Kasih. Yang ketiga, iya. Apa buktinya kamu mengasihi? Ya kamu taat pada perintah. Iya kan? Nah, berarti doa doa Yesus ini atau doa belas kasihan ini apa? Doa yang membuat kita hidup dalam terang. Artinya hidup dalam kasih. Nah, ini satu paragraf lagi. Kamu bikin. Jadi kalau kita ringkas misalnya gimana? Kalimat ringkasannya. Yesus adalah sang terang. Iya kan? Tuh poin satunya. Jadi doa meminta belas kasihan atau doa Yesus itu ditujukan kepada Yesus karena dia adalah sang terang dunia. Nah, kamu ringkas lagi. Kalau dia adalah terang, maka kan kamu lihat ini. Kalau dia adalah terang, maka apa? Maka kalau kita ikut dia, kita punya terang. Artinya apa kalau kita punya terang? Kita mengasihi dan mentaati. Nah, itu. Ya kan? Nah, dua poin itu kan. Jadi, Yesus sang terangnya, kalau kita ikut dia, kita harus mengasihi dia dan menaati dia. Oke? Nah, kalau kalimat analisisnya gimana? Ya, dua poin itu kan. Analisis yang pertama apa? Yesus adalah sang terang atau terang dunia. Yang kedua, kita mengasihi dan menaati dia. Nah, implikasinya apa? Kalau Yesus itu sang terang, dan kalau kita ikut terang itu akhirnya kita mengasihi dan buktinya kita menaati dia. Nah, itu membawa implikasi apa? Misalnya nih, kalau kamu melenceng dari Tuhan, ya kamu dalam kegelapan. Tapi kalau kamu ikut Yesus, kamu selalu ada di dalam terang. Berarti doa Yesus itu doa yang membuat kamu apa? Berjalan dalam terang. Hah? Kegelapan. Terang, gitu ya. Doa yang membuat kamu semakin terang. Ya, seperti iklan Philip itu. Terus terang semakin. Oke. Jadi ini kita bicara soal terang ini. Nah, implikasi yang pertama itu doa Yesus itu membuat kamu hidupmu semakin terang. Yang kedua, terang itu apa? Kamu nyatakan dalam kasih dan ketaatan. Oke, yang ketiga apa? Ada lagi? Hah? Dari kalimat itu?
Apa tadi implikasinya itu? Kalau Yesus itu adalah sang terang, ya misalnya kamu akan ngomong doa Yesus itu yang kalau kita lakukan terus menerus, ya maka kita akan memperoleh terang itu. Sama seperti kalau kita berjemur di bawah matahari, kamu akan terasa panas, karena kamu memperoleh terangnya, energinya. Oke, nah jadi kamu memperoleh terang itu kamu memperoleh apa namanya? Energi panasnya. Kayak kamu jemur di bawah matahari yang panas ya, kamu akan terasa panas badanmu. Karena apa? Karena kamu menyerap panas, tubuhmu menyerap panasnya itu, panas matahari itu. Kok bisa panas? Karena ada energi panas yang kamu serap. Nah, berarti implikasinya apa? Kalau kamu berdoa, doa Yesus itu membuat kamu menyerap apa? Menyerap terang, ya kan? Menyerap energi. Energi apa? Terang, energi panas. Energinya apa? Energinya yang kita sebut sebagai itu kasih karunia atau anugerah. Jadi kalau kamu doa Yesus, maka kamu menyerap anugerah Allah. Itu artinya kamu punya terang. Ya. Jadi ilustrasinya kayak kamu berjemur di bawah matahari, kamu akan badanmu akan apa? Panas. Panas itu karena apa? Karena kamu tubuhmu menyerap energi, menyerap panas. Nah, kalau kita dikatakan doa Yesus itu adalah kita punya terang itu, berarti kita punya menyerap energi itu. Energinya apa kalau dalam kalimat kita ya kita pakai istilahnya jadi kamu menyerap anugerah ilahi, kasih karunia. Nah, dari kasih karunia itu kamu jadi panas, nggak dingin, ya, karena kamu punya energi Allah, energi dari Yesus sang matahari itu. Nah, berarti implikasi yang kedua apa? Dengan energi itulah kamu jadi punya apa? Iya, kamu punya kekuatan untuk menaati segala perintah Yesus. Nah, yang ketiga, misalnya ya doa itu jadi apa ya? Jadi sumber kekuatan, sumber energi kamu mengasihi Yesus. Jadi kita nggak sekedar minta-minta aja sama Tuhan, tapi ya kita balikin, ya. Jadi ada salingnya. Nggak cuma Yesus yang mengasihi kita, tapi kita juga mengasihi Dia. Oke, nah dengan kamu memperoleh energi tadi atau kamu memperoleh kekuatan tadi, akhirnya Tuhan perintahkan kamu harus taat aku. Taat itu artinya kasih. Jadi kalau kalian mengasihi saya, nggak hanya kata-kata gombal gitu ya. Buktinya sama kalau kamu punya pacar, katanya pacarnya mencintai kamu, ya kamu tes aja dia taat ini. Kalau dia nggak taat itu gombal, ya. Kalau suaminya katanya mengasihi istrinya tapi nggak pernah taat sama istrinya ya kayak gombal. Nah, kalau kamu mengasihi Yesus, Tuhan bilang kamu mesti taat. Itu di mana? Yohanes. Ini bukti kasih itu adalah apa? Yohanes 14 ya kan? Nah, Yohanes 14 itu bilang kamu harus menaati perintah. Ya kan? Oke, 3 aplikasinya. Nah, dari situ aplikasinya apa? Aplikasinya ya kita harus taat, kita harus mengasihi, ya, dan sebagainya. Kalau novelty-nya apa? Apa hal baru yang kamu temukan?
Hal baru yang kamu temukan apa? Oh, tadi kalau pertama doa Yesus itu kita menyatu dengan Kristus, ya kan? Sekarang doa Yesus itu ternyata apa? Kita menyerap energi, menyerap terang Allah itu, menyerap terang ilahi itu, atau menyerap, atau kita memperoleh anugerah Allah, atau kamu menyerap energinya Yesus itu. Paham nggak? Ya, sehingga dengan energi yang ada padamu, kamu punya kekuatan untuk menaati Yesus. Sama kalau misalnya nih, kamu nggak makan dari pagi, kamu nggak punya tenaga untuk kerja, untuk belajar. Dengan makan, maka kamu punya apa? Energi. Yang kalau dalam ilmu kesehatan itu diukur dengan kalori. Ya, misalnya makan telur berapa kalori, makan nasi berapa kalori, itu masuk energinya. Lalu kamu pakai itu buat aktivitas. Misalnya buat duduk, duduk ini mengeluarkan kalori, membuang energi. Berbicara, apalagi berlari, ya itu energinya lebih besar. Tapi dari mana kita bisa memperoleh kekuatan untuk beraktivitas? Ya dari makanan yang kita masuk. Nah, waktu kamu makan, kamu memperoleh apa? Waktu kamu makan Yesus, kamu memperoleh apa? Apa? Anugerah tadi, energi tadi kan? Nah, sama kayak kamu menyerap panas, kamu memperoleh energi. Badanmu jadi panas. Jadi kalau kamu makan Yesus, kamu memperoleh apa? Anugerah, energi tadi. Tapi energi yang kamu peroleh, kamu lakukan untuk menaati dia. Tahu nggak? Nah, karena kalau kamu nggak, berarti yang mana dulu yang kita harus miliki? Makan dulu atau aktivitas dulu? Nah, berarti doa dulu atau taat dulu? Doa dulu baru bisa taat. Oke? Nah, jadi novelty-nya apa dong? Novelty-nya apa dong? Ya, karena Kalau kita mempunyai program itu, kita bukan hanya sekedar menyebut, namun juga harus membuktikannya dengan melakukan kasih dan ketaatan. ya, jadi sehingga di sini Yesus sebagai terang. Kenapa kok dia disebut sebagai terang? Supaya apa? Kita supaya kita memperoleh energinya. Dengan energinya kita jadi bisa taat atau mengasihi dia. Itu kamu tuliskan ya novelty-nya. Jadi kontribusinya apa? Nah, kalau kamu terbiasa dengan mikir seperti itu kan kamu akhirnya bisa memberikan pendapat-pendapatmu gitu loh. Pendapatmu akan keluar sendiri nanti. Ya. Kalau kamu cuma hanya ngutip-ngutip orang terus ya nggak ada gunanya kalau cuma ngutip. Kamu harus berani kasih ide. Nah, seperti tadi Elna tadi. Ya, kasih ide gitu. Nah, cara kita mendapatkan idenya ya kamu bertanya aja implikasinya apa, aplikasinya apa yang baru misalnya gitu. Apa kontribusinya? Kontribusinya apa di sini? Berarti apa? Oh, memberikan pemahaman bahwa apa? Doa Yesus itu, ini kan kita lagi bahas doa Yesus kan. Doa Yesus itu ternyata memberikan pemahaman kita yang mendalam. Atau ini pemahaman yang segar nih, bahwa ternyata doa Yesus itu
Hah? Dari novelty itu kan tadi udah dapat ya kebaruannya itu ya. Oh, ternyata doa Yesus itu kita menyerap anugerah Allah. Menyatu dengan Yesus itu oke. Tapi dengan menyatu itu kita memperoleh kekuatan, energi, sama kayak kamu makan gitu loh. Kamu punya tenaga, bisa belajar kan? Coba misalnya kamu nggak makan tadi pagi, mungkin kamu udah lemes kali ya. Iya. Ya. Lah, doa Yesus itu kamu doa dikasih makan. Nah, itu kan novelty-nya. Jadi kontribusinya apa? Kontribusinya itu ternyata doa Yesus itu membuat kita memberikan kita pemahaman bahwa dengan doa Yesus kita jadi punya energi, kita jadi punya kekuatan untuk untuk mengasihi. Nah, misalnya itu kontribusi namanya. Hah? Oke. Nah gitu ya, ini contoh-contoh. Nah, kalian emang topiknya apa ya? Udah tentukan belum? Ini masih bikin. Lalu kamu coba udah dapat topik, kamu bikin paragraf-paragrafnya. Jadi nanti Bu Eta Sustrika minggu depan tugasnya adalah ngumpulin, harusnya hari ini ya. Bukan ya? Oh ya, kan udah dapat topik hari ini ya. Nah, berarti minggu depan mulai kerjakan kayak gini. Topiknya kalian tulis nanti ya. Jadi kalau udah disetujui, kerjakan satu paragraf. Buat aja satu paragraf dulu. Kayak gini, caranya cari datanya, lalu uraikan kayak yang saya bikin ini. Mana tadi? Ringkasannya apa, novelty-nya apa gitu ya. Lalu bikin paragrafnya satu aja. Nah, nanti minggu depan tambah lagi jadi 3 paragraf, 2 paragraf supaya mungkin bulan depan udah selesai satu artikel, satu essay, ya kan? Yang penting topiknya dapat, tapi topiknya kan belum disetujui nih, ya topiknya yang atas ini loh. Jangan Jesus Prayer lagi, harus topik yang lain. Ya, Pak. Istirahat. Nih. Nah, nanti kalian cek, minta persetujuan sama Bu Eta, Bu Sutriska. Bu, ini udah boleh belum? Boleh, oke. Untuk boleh atau enggak, lihat topiknya apa, datanya ada nggak? Datanya, tadi kan minggu lalu saya udah kasih tahu, ambil aja topik-topik yang di buku ini. Ya, iya. Supaya kalian bisa kerjakan sendiri, mulai dicicil. Oke, sampai di sini dulu.